Om Swastiastu, Tabe Salamat Linggo Nulatai, Salam Sahujud Karen Malembang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nyoman Wahyuni dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu, kelas C semester 1. Di sini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri atau potensi yang ada dalam dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya dalam pendidikan, pekerjaan, dan ilmu agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruksi. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli terhadap tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya yaitu bahayanya minum minuman keras seperti alkohol, merokok, penyalahgunaan obat-obat seperti narkoba, dropout, dan salah pergaulan bebas, dan mungkin seperti adanya seks bebas di luar lingkungan. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama, merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya untuk membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, ataupun curah pendapat, brainstorming, homeroom, dan karya wisata. Yang keempat yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam bimbingan dan konseling membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kelima, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang keenam, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan kemantapan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya yang terdapat dalam dirinya masing-masing. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang ketujuh, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan kepada sekolah dan staf, konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dan memperlakukan konseli secara tepat, baik dan dalam memilih dan menyusun materi sekolah, memiliki metode dan proses pembelajaran maupun menyusun pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Yang kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak.
konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Yang ke-9, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang di seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ke-10, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseli untuk membantu konseli supaya dapat menjaga dirinya dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif atau pilihan yang sesuai dengan minat konseli. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki 5 prinsip dalam pembelajarannya, yaitu 1. Diperuntukkan bagi semua konseli. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak maupun remaja, maupun orang tua, maupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangannya daripada penyembuhan kuratif, dan diutamakan teknik kelompok dari pada perseorangan atau individual. Yang kedua, sebagai proses individuasi. Setiap konseling bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikan tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus atau sasaran bantuan adalah konseling, meskipun pelayanan bimbingan menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga, menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan, masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Yang keempat, merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga merupakan tugas-tugas guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mereka bekerja sebagai teamwork. Yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuan dan bimbingan memfasilitasi untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan pada konseli. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, dan jika ada kesalahan dari tutur kata saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om Sahe.